Halo Mario, Halo Mbak Ira, apa kabar? baik kita ketemu lagi. Ya, Karena kita punya tema quarter life crisis. Mario cerita dulu dong, apa sih yang relevan dengan tema kita yang Mario alami? jadi kalau aku tuh ada beberapa ya, cuma yang paling signifikan adalah ketika saya nih di umur 25 tahun saya tuh harus memilih apakah cita-cita itu penting atau saya bekerja dengan aman saja. Hidup cukup cukup aja tapi nggak usah memenuhi cita-cita. Kenapa bisa kayak gitu? Karena memang gini, dulu tuh saya punya passion di kemanusiaan, Mbak Ira. Passion saya kemanusiaan, dan ketika saya punya passion itu, saya pastikan namanya waktu SMA, waktu kuliah itu ada namanya penjurusan kan. Pada tanya nih, saya mau jadi ini, saya mau jadi itu, saya mau jadi pengacara, saya mau jadi dokter gitu. Tapi ketika saya bilang nih, saya mau kemanusiaan Pak, semua orang ketawa. Kamu mau jadi apa? Duitnya mana? Nanti kamu nikah, anak-anakmu dikasih makan apa kalau kemanusiaan? Begituin. Dan buat saya yang ketika umurnya 18 tahun saat itu, hancur mental saya. Jadi saya waktu itu memilih untuk tidak mengikuti passion saya dan akhirnya belajar sebuah konsep yang waktu itu memang cocok untuk di masa sekarang, yaitu bisnis. Jadi saya ambil kuliahnya bisnis, tapi ketika di tengah perjalanan saya tahu ternyata bisnis itu nggak cuma tentang cuan. Nah, saya mendapatkan konsep nih, ternyata bisa, we can do something for people. Dan di situ aku membuat konsep namanya Sunyi Coffee. Dan ketika membuat konsep Sunyi Coffee ini, aku saat itu sudah bekerja. Aku sudah bekerja di sebuah kantor swasta yang memang di situ sudah dijamin keamanannya, udah jelas, semuanya udah oke, gajinya udah oke. Tapi di situ saya merasa ada krisis. Ini bukan Mario untuk bekerja di kantor. Memang saya bisa, tapi itu bukan Mario yang diimpikan ketika Mario berumur 12 tahun dulu. Ketika Mario berumur 17 tahun. Saya nggak mau melihat saya seperti ini. Sampai akhirnya ya udah saya jalan ini antara kerja dan bisnis. Tapi ternyata nggak bisa dijalanin dua-duanya pada saat itu karena memang bisnisnya masih baru dan pekerjaan saya banyak banget dan itu adalah krisis. Kenapa? Karena orang tua selalu bilang, Mario, kamu kerja aja. Kenapa? Udah dijamin aman, ada asuransi, ada ini itu, udah kamu aman deh, pokoknya kamu berkeluarga aman. Orang-orang lain juga pada bilang, udah kerja aja lah, ngapain sih bisnis-bisnis nanti resiko, uangnya gak tetap, nanti kalau bangkrut gimana? Tapi saya pribadi Mbak Ira, kayak itu saya pengen banget bisnis, saya pengen banget, tapi saya takut, takut banget. Kenapa? Karena peer pressure tadi orang-orang, apalagi ketika saya ngeliat teman-teman saya Mbak Ira, jabatannya naik, gajinya naik, dia foto, ceritanya dia dapat penghargaan, dipegang penghargaannya, lalu di-upload sosial media. And then ketika saya jadi pembisnis, saya mulai dari nol, Mbak Ira. Saya harus mulai dari nyangrai kopi sendiri, saya harus nyeduh kopi sendiri karena karyawannya cuma 2 orang, saya harus jadi kasir. Kadang-kadang tuh ada perasaan takut, dan itu emang krisis saya waktu itu, memilih antara bisnis atau pekerjaan. I feel you, I feel. Gimana cara mengatasinya? Apakah mencoba mencari pertolongan orang lain atau gimana Mario? Pada saat itu solusinya memang salah satunya mencari pertolongan ke orang lain ya. Kenapa? Karena balik lagi saya tuh agak susah dikasih tahu Mbak Ira. Apalagi kalau dikasih taunya sama orang tua saya. Kenapa? Karena saya selalu bilang, Mah, Pak, zaman mama bapak beda sama saya. Jadinya aku tuh harus mencari orang yang memang berpengalaman dan memang range umurnya itu tidak jauh dari saya, mungkin satu generasi di atas. Kalau bapak ibu saya kan 2 generasi di atas, baby boomers kan. Jadi kalau saya lebih banyak gitu sih Mbak Ira, saya keliling ketemu orang, entah itu offline atau itu online, sama yang paling penting kalau saya baca sih Mbak Ira. Saya tuh sering suka banget baca, hobi banget baca. Kenapa? Karena saya baru sadar ternyata kelemahan saya tuh takut ketika saya nggak tahu. Sebenarnya standar sih, fear of uncertainty ya. Semua manusia juga punya fear of uncertainty. Jadi saya ketika nggak tahu harus ngapain, clueless, kehilangan arah. Saya tuh pengen tahu dengan cara baca buku, dan baca bukunya itu biasanya juga cerita orang, karena pengen Oke. belajar dari pengalaman mereka gitu Mbak Ira. Sekarang katanya terutama Gen Z gitu ya, sering galau, kena mental, pokoknya aku butuh psikolog nih gitu ya. Pokoknya langsung menjudge, self diagnosis gitu ya, bahwa saya harus bertemu orang yang profesional. Dalam kasus Mario seperti apa? Bantuan profesional ya. Jujur saya pernah sekali 2 kali, karena
saya pribadi yang bekerja di dunia disabilitas, saya tahu sekali betapa pentingnya bantuan profesional, dan saya pun datang ke bantuan profesional. Dan di situ saya sebenarnya cuma untuk ngobrol, saya cuma pengen tahu kira-kira gimana sih cara mengenali diri saya sendiri. Karena dan teman-teman profesional tuh juga gak menjelekkan saya dengan kayak, Mario kamu keras enggak? Kalau kamu keras, kamu kenali diri sendiri kamu dulu. Dan ketika kamu kenalin diri sendiri kamu tahu solusi kamu sendiri tanpa harus mendengarkan orang lain. Seperti itu sih Mbak Ira.